Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Putri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Sebetulnya kita sudah belajar kan dari kemarin. Ini adalah materi review yang Ibu siapkan untuk persiapan ujian tengah semester. Nah, di bab ini materinya itu sebetulnya ada 5. Tapi untuk kali ini Ibu akan bahas dua dulu. Yang pertama adalah perencanaan pembuatan ide makanan awetan dari bahan nabati. Kemudian yang kedua adalah teknik pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Oke, contoh yang pertama adalah tape. Tape merupakan salah satu makanan awetan dari bahan nabati, yaitu dari singkong yang difermentasi kemudian menjadi tape. Nah, diawetkan menjadi tape ini sehingga makanannya bisa bertahan lebih lama. Nah, kenapa sih kok kita itu perlu membuat makanan awetan dari bahan nabati? Yang pertama, di Indonesia itu bahan nabati atau sayur mayur, buah-buahan itu sangat banyak dan melimpah sekali. Apalagi kalau nanti waktunya panen. Contoh, panen singkong itu melimpah sekali. Sedangkan kebutuhan kita untuk dimakan tidak mungkin kan kita akan makan singkong setiap hari atau dalam satu bulan makan singkong terus untuk dihabiskan stoknya, kan nggak begitu. Jadi kita harus membuat makanan awetan dari buah atau umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur-sayuran yang panennya itu sangat melimpah, sedangkan mereka itu mudah busuk. Kalau mereka busuk tidak bisa dikonsumsi. Makanya kita perlu mengawetkan makanan ini tadi untuk diolah menjadi makanan lain agar dia tidak membusuk dan terbuang percuma karena makanannya busuk. Contohnya ya tadi, kalau kita lagi banyak sekali singkong, kita buat tape, kita buat keripik singkong, itu kan akan lebih awet dan tahan lama. Atau contoh yang lain seumpama lagi panen mangga, nggak mungkin kan kita makan mangga setiap hari, atau mungkin satu orang menghabiskan mangga 1 kilo dalam sehari, itu kan tidak mungkin. Jadi agar ketika panen raya mangga dan mangga itu tidak terbuang percuma karena membusuk, kita awetkan. Nah, kalau mangga biasanya pengawetannya ada mangga dibuat buah kalengan, jadi nanti bisa dibuat asinan. Nah, seperti itu. Atau kalau di Malang itu ada keripik mangga, keripik nangka, keripik apel, banyak sekali. Supaya makanan tadi tidak busuk dan awet tahan lama. Selain tahan lama, bisa dimakan nanti-nanti. Kebanyakan di setiap daerah itu memanfaatkan makanan awetan ini tadi untuk dijadikan oleh-oleh. Contoh seperti di Malang ya, itu yang paling mudah kita bisa temui. Di Malang itu kan mereka panen singkong, panen ubi, kemudian mereka panen banyak sayur dan juga buah-buahan. Mereka buat itu keripik. Ada keripik ubi juga kan. Kemudian mereka panen stroberi juga. Di sana mereka buat frozen strawberry itu ada, selai strawberry juga ada. Jadi makanan ini bisa lebih awet dan tahan lama. Kemudian bisa dijadikan oleh-oleh khas dari Malang. Nah,
Berikutnya adalah tantangan apa sih yang dihadapi oleh para wirausaha ketika mereka memilih berwirausaha dengan berjualan atau memproduksi makanan awetan nabati. Yang pertama adalah membuat makanan itu menjadi lebih bervariasi dan inovatif. Kalau mungkin di zaman dulu ya, singkong itu cuma diolah menjadi tape. Tapi kalau sekarang sudah ada keripik singkong. Bahkan keripik singkong pun itu sangat bermacam-macam. Sekarang keripik singkong sudah diberi bon cabe biar pedas. Ada rasa keju, ada rasa manis. Nah, ini kan variasi makanan yang sangat inovatif sehingga penikmat makanan itu tidak bosan. Kemudian kalau di zaman dulu itu mungkin buah-buahan cuma dijadikan selai. Kemudian buah-buahan hanya untuk dijadikan es buah. Nah, kalau sekarang nggak cuma bisa dijadikan jus tapi juga bisa membuat keripik seperti itu. Jadi banyak sekali. Atau ada lagi contoh di Malang itu Malang strudel. Itu kan buah apel yang dijadikan kue. Nah, ini sebuah inovasi yang sangat menarik karena kulinernya semakin beragam. Atau sekarang juga ada kue pisang, dia berasal dari pisang sehingga wah rasanya ini macem-macem gitu, enak. Selain tantangan untuk membuat makanannya lebih inovatif, tantangan yang kedua adalah bagaimana kemasan makanan itu lebih menarik dan juga lebih awet, tahan lama dan juga higienis. Kalau zaman dulu mungkin kemasannya cuma dibungkus dengan daun pisang, kemudian dibungkus dengan kertas, kemudian dibungkus dengan plastik. Kalau sekarang mungkin iya masih dengan kertas tapi ada gambarnya, ada logonya sehingga itu lebih menarik. Masih dengan plastik tapi ada gambarnya, ada desainnya. Bahkan kalau kita lihat ada juga makanan yang di dalam kemasannya itu, kemasan yang bagian belakang atau bagian depan itu ada tentang cerita, ada kartunnya. Nah, itu kan menarik bagi penikmat makanan. Jadi mereka nggak cuma makan, menikmati rasa, tapi juga menikmati gambar dan juga desainnya. Yang ketiga, tantangan yang lain adalah bagaimana caranya para wirausaha itu diminta untuk meningkatkan promosi tentang makanan mereka. Kalau sekarang kita sudah bisa lihat ya promosi makanan itu banyak sekali mulai dari Instagram. Kalau dulu mungkin promosi hanya lewat televisi atau iklan di koran, iklan di baliho-baliho yang besar atau iklannya itu dari mulut ke mulut lewat flyer, brosur dan lain-lain. Tapi kalau sekarang promosi itu sangat meningkat pesat, bisa lewat Instagram, Facebook, TikTok, kemudian YouTube, banyak sekali. Bahkan promosinya itu terkadang produknya makanan tapi promosinya sambil joget-joget lewat TikTok ya kan. Nah, ini sebuah tantangan untuk para wirausaha untuk meningkatkan tiga hal tadi. Yang pertama, inovasi dalam pembuatan makanan, cita rasanya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemasan dari produknya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan promosi terhadap produk. Nah, teknik yang pertama adalah pendinginan. Biasanya ini hanya dimasukkan dalam lemari es, tapi teknik ini tidak bisa bertahan lama. Mungkin hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu seperti itu. Karena tetap walaupun makanan atau buah-buahan, sayuran, umbi-umbian kalau dimasukkan dalam lemari es, mereka juga akan bisa membusuk. Yang ketiga, teknik pengalengan. Nah, biasanya sih pengalengan ini untuk buah. Nanti dimanfaatkan untuk apa? Biasanya ini untuk membuat kue. Biasanya kan di atasnya ada buah-buah itu untuk dihias. Nah, itu biasanya menggunakan buah yang sudah
dikalengkan. Berikutnya yaitu teknik pemanasan. Teknik pemanasan ini maksudnya bisa digoreng, bisa dimasukkan oven atau di oven, bisa dipanggang, bisa juga dibakar. Intinya dipanaskan seperti itu. Contoh kalau keripik ya otomatis digoreng atau di oven ada juga. Kemudian kalau membuat selai itu juga dimasak dengan kompor kan, dipanaskan, dididihkan sampai dia bisa menjadi selai. Kemudian membuat sirup itu juga dipanaskan, dia dimasak di atas kompor juga. Kemudian apalagi ya, banyak yang lainnya itu juga melalui pemanasan. Rata-rata seperti itu. Berikutnya adalah teknik fermentasi. Nah, fermentasi itu yang paling mudah kita temui adalah tempe. Tempe itu difermentasi. Kemudian dia kan terbuat dari kedelai. Kemudian ada juga tape yang terbuat dari singkong. Itu juga hasil dari fermentasi. Kemudian ada kimchi yang terbuat dari sawi putih. Itu juga hasil dari fermentasi. Sehingga makanan ini menjadi awet dan lebih tahan lama.